Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Septiantoro. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 tahun 2020. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aktualisasi yang telah saya lakukan selama mengikuti pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 tahun 2020 ini. Dengan judul Peningkatan Tata Kelola Pencatatan Ruangan Barang Milik Negara atau BMN di Institut Teknologi Kalimantan, ITK. Berikut ini adalah laporan aktualisasi yang saya lakukan selama mengikuti pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 ini. Latar belakang permasalahan yang sering timbul dalam pencatatan BMN adalah kurang terkontrolnya BMN yang ada pada masa ini. Ini disebabkan oleh lemahnya kontrol terhadap pencatatan barang milik negara ketika barang milik negara atau BMN yang dipesan datang ke Institut Kalimantan. BMN yang ada di lapangan berbeda dengan yang tercatat di aplikasi BMN. Isu yang terpilih adalah lemahnya kontrol terhadap pencatatan ruangan barang milik negara di Institut Teknologi Kalimantan. Gagasan yang saya pilih adalah peningkatan tata kelola pencatatan ruangan barang milik negara di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Dari gagasan tersebut muncullah kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan pertama, membuat petunjuk teknis pencatatan barang milik negara. Kegiatan kedua, peninjauan lapangan dan pengecekan kondisi barang milik negara yang teraktual. Kegiatan ketiga, pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN. Kegiatan keempat, membuat daftar barang ruangan DBR. Kegiatan kelima, pelabelan kode barang milik negara atau BMN. Kegiatan pertama yaitu membuat petunjuk teknis atau juknis pencatatan barang milik negara BMN. Langkah awal, saya mengkonsultasikan tahapan kegiatan dengan mentor, yaitu langsung saya, Kasubag, Keuangan, dan BMN. Dari hasil konsultasi tersebut dibuatlah juknis pencatatan barang milik negara atau BMN. Proses pencatatan BMN dimulai dari tagihan diberikan kepada PPK. Kemudian tagihan itu biasanya langsung dimasukkan ke bendahara untuk diproses ke KPPN. Kemudian hasil bukti proses pembayaran tersebut menjadi dasar untuk pencatatan BMN. Di sini pengelola BMN merasa kesusahan untuk melakukan pencatatan karena barang yang telah dibayar ternyata tidak sesuai dengan barang yang ada di lapangan. Untuk itu petunjuk teknis ini dibuat. Tujuannya agar pengelola BMN dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap BMN yang akan dibayarkan. Proses yang tadinya langsung dari PPK ke bendahara menjadi dari PPK ke pengelola BMN. Pengelola BMN memeriksa apakah tagihan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan BMN. Apabila tidak, maka dikembalikan ke PPK untuk kemudian direvisi. Apabila sudah sesuai, maka akan diteruskan ke bendahara dan kemudian akan diteruskan ke KPPN. Kemudian dilakukan pembayaran oleh KPPN dan bukti pembayaran tersebut menjadi dasar untuk pencatatan BMN hingga akhirnya pelabelan dan daftar inventaris ruangan atau DBR atau daftar barang ruangan, juga kartu identitas barang. Kemudian langkah berikutnya adalah peninjauan lapangan dan pengecekan kondisi BMN yang teraktual. Pertama-tama, pengelola BMN mengkonfirmasi penanggung jawab ruangan untuk memeriksa jumlah dan spesifikasi BMN, kemudian melakukan pencatatan data. Data yang telah dicatat kemudian diperiksa, dikoordinasikan dengan penanggung jawab ruangan. Kemudian data itu akan masuk ke tahap kegiatan nomor 3, yaitu pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN. Barang yang sudah didata dicatat di aplikasi SIMAK BMN. Kemudian setelah barang tercatat, maka bisa dibuat daftar barang ruangan atau kartu inventarisasi barang. Wujudnya daftar barang ruangan adalah seperti ini. Terdiri dari nama-nama barang, identitas barang, jumlah
penguasaan dan keterangan tertentu pada barang tersebut. Dari daftar barang ruangan ini, kemudian daftar barang ruangan ini harus ditandatangani oleh penanggung jawab ruangan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah pelabelan kode barang milik negara atau BMN, yaitu mencetak label BMN berdasarkan daftar barang ruangan yang ada pada masing-masing ruangan. Penempelan ini juga harus disesuaikan dengan daftar barang ruangan, agar tidak ada selisih atau terselipnya BMN-BMN yang tercatat. Dengan terpasangnya label BMN serta daftar barang ruangan pada ruangan dan BMN, maka tahapan yang dikerjakan oleh pengelola BMN telah selesai. Kemudian, analisis dampak nilai aneka dalam kegiatan. Aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dalam kegiatan harus menerapkan akuntabilitas. Kenapa? Agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Kemudian juga harus ada sikap nasionalisme, yaitu mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara, agar mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kemudian etika publik, menerapkan standar dan norma. Dengan menerapkan standar dan norma yang berlaku pada masyarakat dengan baik, maka publik akan merasa sangat puas. Kemudian kita juga harus memiliki sikap komitmen mutu, di mana sikap ini berujung pada efektivitas dan efisiensi kita dalam mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian juga kita harus menerapkan sikap anti korupsi agar kita terbebas dari penyalahgunaan wewenang yang tidak seharusnya. Penerapan nilai-nilai aneka sangat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Terlebih lagi pengelola BMN dalam melakukan pekerjaannya. Dalam laporan ini juga, pengelola BMN mengambil salah satu role model, yaitu Bapak Dr. Muhammad Masyuri. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Non-Akademik. Beliau lahir di Lamongan 8 April 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Statistika di ITS tahun 1986. Kemudian pendidikan S2 yaitu Teknik Manajemen Industri di ITB 1994. Kemudian program Doktor Matematika Peminatan Statistika di ITB tahun 2006. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwasanya juknis pencatatan BMN penting dijadikan sebagai dasar acuan proses pencatatan BMN. Kemudian inventarisasi ruangan BMN sangat membantu dalam mengupdate data BMN. Kemudian nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang disingkat ANEKA sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN. Kemudian saran penulis, juknis pencatatan BMN dapat diimplementasikan dan dipatuhi oleh seluruh unit yang terkait. Inventarisasi ruangan BMN secara internal juga harus dilakukan minimal sekali dalam setahun. Perlu dibentuk tim inventarisasi ruangan BMN, karena kegiatan ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh pengelola BMN saja. Kemudian nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi harus diaktualisasikan secara nyata. Demikian pemaparan laporan aktualisasi yang bisa saya sampaikan. Semoga aktualisasi yang saya lakukan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kemajuan kinerja kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perkembangan saya secara pribadi. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dalam cinta dan kehidupan Anda.